إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس Khonifitina azakumullah. Kita telah menjelaskan 3 landasan utama di dalam berakhlakul karimah. Yang pertama ialah badlun nada, memberikan kebaikan-kebaikan kita kepada orang lain. Dan yang kedua ialah kaful adza, menahan diri tidak mengganggu atau menyakiti orang lain. Dan terakhir yang kita bahas ialah wa talaqatul wajhi, bermuka manis ketika berjumpa dengan saudara kita yang muslim. Ini dinyatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah al-usulul thalathah allati yaduru 'alaiha husnul khalqi fi muamalatil khalq. Ini merupakan 3 landasan yang berporos padanya akhlak yang mulia di dalam bermuamalah dengan makhluk. Kemudian beliau rahimahullahu taala menambahkan di sini beberapa keterangan masuk dalam pembahasan husnul ishrah. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa min husnil khuluqi ma'al khalqi husnul mu'asyarah ma'al asdiqa wal aqarib wal ahl. Termasuk akhlak yang mulia bersama dengan makhluk ialah husnul mu'asyarah, pergaulan yang baik bersama dengan teman, bersama dengan kerabat, bersama dengan keluarga. Teman, kerabat, keluarga. Beliau mengatakan fala yudayyiqu bihim, jangan sampai dia mempersempit hubungan dengan mereka-mereka ini. Wala yudayyiqu alaihim, jangan pula mempersempit segala sesuatu yang menjadi kewajiban mereka. Bal yudkhilu surura alaihim, bahkan dia harus memasukkan kebahagiaan, kegembiraan kepada mereka. Biqadari ma yumkinuhu fi hududi syariatillah, dengan kadar yang dia mampu sesuai dengan batas-batas syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal qaidu la budda min, ketentuan ini harus disebutkan sesuai dengan batasan syariat.
Li'anna minan nas, sebab ada sebagian pihak, man la yusar, ada seseorang yang tidak bisa bahagia, tidak bisa senang, illa bima'siyatillah, kecuali dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal'iyadu billah. Fahadha la nuwafiquh. Kalau semacam ini kita tidak boleh menyepakati dia. Lakin idkhalus surur ala man yattasilu bik, tetapi memasukkan rasa bahagia kepada orang-orang yang punya hubungan dengan kamu, min ahlin, baik itu keluarga kamu, wa asdiqa, atau sahabat kamu, wa aqarib, atau kerabat kamu, fi hududis syara', sesuai dengan batas syariat, min husnil khuluq, termasuk akhlak yang mulia. Walihada qala an-nabiy alaihi salatu wassalam, oleh karena itu Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam bersabda, khairukum khairukum li ahlih wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di kalangan kalian adalah yang terbaik kepada keluarganya, dan aku adalah orang yang terbaik di kalangan kalian kepada keluargaku. Baik. Di sini yang dijelaskan oleh muallif rahimahullah ialah husnul khuluq bersama dengan tiga pihak. Husnul khuluq kepada teman, kerabat, dan keluarga. Kaidahnya ialah beliau mengatakan husnul muasyarah, bermuamalah, bergaul dengan cara yang baik dengan mereka semua. Yang kedua, idkhalus surur alaihim, membikin mereka bahagia. Ketentuannya yang ketiga ialah ala hududis syariah, sesuai dengan batas-batas syariat. Maka segala sesuatu yang dikatakan pergaulan baik dengan mereka, baik secara syar'i atau secara kebiasaan masyarakat, termasuk husnul muasyarah, akhlak yang mulia dengan mereka. Segala upaya untuk bisa menggembirakan mereka, menyenangkan mereka secara syar'i atau secara kebiasaan masyarakat, termasuk husnul isyrah, akhlak yang mulia dengan mereka. Tentu dengan ketentuan sesuai dengan batas syariat, tidak boleh dengan perkara-perkara yang mengandung unsur kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rinciannya ya kawan, akhlak yang mulia dengan teman itu kita wujudkan dengan bentuk al-ukhuwah al-islamiyah. Memupuk ukhuwah Islamiyah di kalangan teman-teman kita kaum muslimin. Yang pertama. Yang kedua, diwujudkan dalam bentuk intiqa al-asdiqa, selektif di dalam mencari teman. Artinya kita tidak mungkin bersahabat, tidak mungkin berteman dengan sembarang orang. Harus bersahabat dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang mukmin yang baik. Ar-Rasul alaihi salatu wasallam menegaskan dalam sabdanya, la tusahib illa mu'minah wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Kamu jangan bersahabat kecuali dengan seorang yang mukmin yang beriman kepada Allah, dan jangan memakan makanan kamu kecuali orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga harus ada selektivitas, selektif di dalam mencari sahabat. Dicari sahabat yang mukmin, yang saleh, yang berakidah sahihah, yang giat beribadah kepada Allah, yang berakhlakul karimah, yang mulia. Barakallahu fikum. Cara yang ketiga yang mungkin bagi kita untuk berakhlakul karimah dengan sahabat ialah at-tazawur fillah. Saling menziarahi karena Allah Subhanahu wa taala semata. Menziarahi sahabat kita di tempat ini, di tempat itu, menziarahi sahabat fulan wa allan. Kita saling menziarahi karena Allah semata. Datang bukan dalam rangka untuk nagih hutang, datang juga bukan dalam rangka yang lain-lainnya. Datang betul-betul murni untuk ziarah fillah, menjenguk dia karena Allah Subhanahu wa taala. At-tazawur fillah. Juga diwujudkan dengan cara yang lain, yaitu dengan cara at-ta'awun. At-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Saling bantu membantu di atas kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta'awun dengan harta, yang punya harta. Ta'awun dengan pikiran,
yang punya ide cemerlang. Ta'awun dengan tahta yang punya kedudukan. Ta'awun dengan fisiknya kita yang punya kesempatan ta'awun dengan fisiknya. Ta'awun dengan doa kita. Ini perkara yang pasti. Saling mendoakan di kalangan teman-teman kita kaum muslimin. Dan masih banyak lagi cara-cara, upaya-upaya untuk bisa memiliki akhlakul karimah bersama dengan al-asdiqa wal ashab. Intinya ukhuwah Islamiyah diwujudkan, digalakkan, disemarakkan ketika bersahabat dengan orang lain. Adapun dengan kerabat, husnul khuluq dengan kerabat itu dengan cara silaturrahim. Dalam Bukhari Muslim dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa ardhah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharih falyasil rahimah." Barang siapa yang hendak atau yang kepingin dilapangkan rezekinya, diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia silaturrahim, menyambung hubungan kefamilian, menyambung hubungan kekerabatan. Barakallahu fikum. As-silah, silaturrahim bisa dengan cara perbuatan, ziarah, perbuatan, membantu dengan harta, perbuatan, memberikan hadiah, perbuatan, mengucapkan kata-kata dengan segala bentuk tindakan-tindakan yang baik yang bisa menyambung kekerabatan, itu silatun bil fi'il, menyambung hubungan kekerabatan dengan perbuatan. Bisa dengan ucapan, tegur sapa, menyampaikan salam, ucapan-ucapan yang baik, nasihat-nasihat yang baik, masukan-masukan yang baik, dan segala bentuk upaya-upaya dengan ucapan kita. Silatun bil fi'il dengan perbuatan, wasilatun bil qaul, dan dengan ucapan, dan dengan segala cara, dengan segala upaya yang bisa menyambung hubungan kekerabatan kita. Seperti yang kita maklum bersama, silaturrahim itu, barakallahu fikum, bukan dengan cara mukafa'ah. Mukafa'ah itu maknanya adalah timbal balik. Silaturrahim bukan dengan cara timbal balik. Mereka baik, kita baik. Mereka pasif, ikut pasif. Mereka jelek, ikut jelek juga. Bukan demikian. Tetapi yang namanya silaturrahim itu betul-betul dengan silah. Kita betul-betul berupaya berbuat baik kepada mereka, menyambung hubungan dengan mereka, apapun dan bagaimanapun kondisi mereka. Mereka baik, kita baiki. Mereka jelek, kita baiki. Mereka orang soleh, kita baiki. Mereka orang toleh, kita baiki. Mereka ahlu sunnah, kita baiki. Hatta mereka orang kafir, kita baiki. Itu namanya silaturrahim. Tentu dengan ketentuannya masing-masing. Kalau dia orang yang kafir, silaturrahimnya dalam perkara-perkara duniawi. Itu namanya silaturrahim. Ar-Rasul alaihi salatu wasallam menegaskan dalam hadisnya, laisal wasilu bil mukafi, walakinnal wasil man wasala rahimahu idza qata'at. Bukanlah orang yang silaturrahim al-mukafi, orang yang mukafa'ah, timbal balik. Kalau baik dibaiki, kalau enggak. Tapi yang namanya al-wasil ialah seseorang yang senantiasa menyambung hubungan kekerabatannya ketika diputus oleh mereka. Itulah perjuangan silaturahim. Ketika kerabat kita jahat, kerabat kita jelek muamalahnya, kerabat kita orang yang jelek-jelek, yang enggak bagus, mengganggu, menyakiti hati, menfitnah, menghasut, dan segala macamnya. Itulah saatnya kita berbuat baik kepada mereka. Kita perbaiki hubungan dengan mereka, kita ziarahi mereka, kita kasih hadiah kepada mereka, kita bantu mereka yang membutuhkan, kita bantu mereka yang sedang sakit, dikasih biaya, dikasih pengobatan dan segala macamnya. Kita kasih semua kebaikan-kebaikan yang ada pada kita, dikala mereka berbuat jelek kepada kita. Itu namanya silaturahim. Maka husnul khuluq bersama dengan kerabat itu dengan cara silaturahim, dengan berbagai macam bentuk dan cara menyambung hubungan kekerabatan.
dengan perbuatan, dengan ucapan, dengan tahta, dengan harta, dengan doa, dengan apapun. Dan khususnya ketika mereka memutus hubungan dengan kita. Adapun dengan keluarga, ini perkara yang sangat penting. Keluarga di sini yang diinginkan oleh muallif rahimahullah terkhusus untuk zaujah, istri. Nah, istri di sini belum menyebutkan terkait dengan istri. Walaupun yang namanya ahlun di mana dengan istri atau dengan anak. Husnul muasyarah, akhlak yang mulia dengan istri. Barakallahu fikum, itu dengan mengamalkan ayat Allah Subhanahu wa taala, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Hendaklah kalian berumah tangga dengan istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Cara yang ma'ruf sesuai dengan syariat, atau cara yang ma'ruf sesuai dengan kondisi masyarakat selama tidak bertentangan dengan syariat. Barakallahu fikum. Realnya dengan cara mencontoh Rasulullah SAW. Bagaimana rumah tangga Rasulullah SAW dengan para istrinya. Dengan para istrinya. Beliau mengatakan dalam hadisnya, yang dari kita baca, khairukum li ahlih wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di kalangan kalian ialah yang terbaik dengan keluarganya. Dan aku adalah orang yang paling baik dengan keluargaku. Itu ada isyarat diminta untuk mencontoh kehidupan rumah tangga Rasulullah SAW. Barakallahu fikum. Saya nengok-nengok dulu, ada yang masih kecil rupanya ya. Tapi labas. Saya sebutkan poin-poinnya. Nanti poin-poinnya nggak mungkin saya terjemahkan, jangan terjemahkan, gitu ya. Barakallahu fikum. Di antara pokok-pokok penting rumah tangga Rasulullah SAW dengan keluarganya, di samping kewajiban memberi nafkah, itu jelas. Di samping tarbiyatul ahli wal aulad, mendidik keluarga dan anak-anak dengan tarbiyah imaniyah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Itu mesti nafkah, tarbiyah, jelas. Ada beberapa usulul muasyarah, pokok-pokok berumah tangga yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sebutkan. Yang pertama ialah al-mudhahakah. Al-mudhahakah. Tahu maknanya? Mudhahakah itu diambil dari kata-kata dhahika yadhaku, tertawa. Mudhahakah wazan mufa'alah, itu interaksi dua orang atau lebih, saling membuat orang lain tertawa, saling membuat tertawa begitu. Suaminya bisa membuat istrinya tersenyum, sang istri bisa membuat suaminya tersenyum. Mudhahakah. Yang kedua, saya sebutkan dua dengan satu riwayat. Yang kedua ialah mula'abah. Mula'abah. Gitu ya. Mula'abah. Yang ketiga ialah, tahu mula'abah kan? Tahu maknanya? Jangan dijelaskan rinci. Tahu mula'abah? Apa harus diterangkan? Mula'abah itu diambil dari dua kata. Ada yang mengatakan mula'abah diambil dari kata-kata la'ib. La'iba yal'abu, bermain. Mula'abah saling bermain. Yakni menciptakan suasana di rumah tangga yang ada permainannya begitu. Main-main dengan keluarga, main-main dengan anak-anak. La'ib yang sifatnya mubah. Permainan yang sifatnya mubah. Ada lagi yang kedua, kata-kata mula'abah diambil dari kata-kata lu'abun. Tahu lu'ab? Hah? Lu'ab itu air liur. Air liur. Mula'abah itu maknanya. Paham kan? Mula'abah itu maknanya. Paham itu? Coba dibaca. Paham ya? Hah? Diambil dari kata-kata lu'ab, air liur. Mula'abah itu maknanya. Paham kan? Dengan keluarga. Mula'abah dengan istri. Mula'abah dengan istri.
Yang ketiga disebut dengan muda'abah. Muda'abah itu lebih banyak digunakan untuk makna senda gurau. Ya, sehingga lebih dekat kepada makna mula'abah dengan poin pertama. Diambil dari kata-kata la'ib, bersenda gurau, bermain-main dengan keluarga, dengan anak-anak. Ini barakallahu fikum diambil dari hadis Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Ketika Rasulullah SAW bertanya kepada Jabir, "Tazawwajta? Kamu sudah menikah wahai Jabir?" "Na'am ya Rasulullah." Bikrun am thayyib? Kamu nikah dengan gadis atau dengan janda?" "Thayyib ya Rasulullah." Janda ya Rasulullah. Maka belum menerangkan dalam sabdanya, "Halla bikra tula'ibuka wa tula'ibuha." Kenapa enggak yang gadis saja? Tula'ibuka wa tula'ibuha. Dia bisa mula'abah dengan kamu, kamu mula'abah dengan dia. Disebutkan dalam riwayat yang lain, tudahikuka wa tudahikuha. Dia bisa mudhahakah dengan kamu, kamu bisa mudhahakah dengan dia. Barakallahu fikum. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Walaupun sahabat Jabir disebutkan dalam riwayat tadi menyampaikan alasannya kenapa menikah dengan janda. Ada prinsip mula'abah, ada prinsip muda'abah, ada prinsip mudhahakah. Barakallahu fikum. Ini 3 poin dalam satu riwayat ini. Prinsip ini barakallahu fikum sangat penting. Di sini sang suami dan juga sang istri tidak semata-mata rumah tangga gitu saja. Tidak bisa. Masing-masing harus bisa menciptakan inovasi. Paham ya? Inovasi terkait dengan bab mudhahakah. Saling bisa membuat tertawa. Perlu dipahami. Yang namanya suami dengan segenap aktivitas dia yang banyak di luar. Terkait dengan maisyahnya, dia di luar. Terkait dengan interaksi dia dengan dunia luar, dengan orang lain, dengan temannya, tetangganya, muslimin secara umum. Itu yang namanya manusia. Tidak selamanya bahagia. Tidak selamanya semua urusannya mudah. Dia pasti akan mengalami problem. Mengalami sesuatu insiden, peristiwa, kejadian. Dia pasti akan mengalami sesuatu yang membuat kepala dia pusing, sumpek, suntuk, sempit hatinya. Ada masalah sama relasi, ada masalah dengan tetangga, ada masalah dengan orang lain, ada masalah terkait dengan maisha. Sekian banyak problem numpuk di kepala dia. Dan itu tidak bisa disembunyikan. Kadangkala ya, Pak. Nampak di raut wajahnya, nampak pada aktivitasnya dia, nampak pada geliatnya dia. Istri yang solihah itu harus pandai-pandai memandang suaminya. Barakallahu fikum. Ketika misalkan suaminya pulang dari kerjanya, pulang dari mencari maisha, atau pulang dari luar, sampai di rumah tidak ada sesuatu yang menyenangkan. Masuk rumah, assalamualaikum, hambar. Tidak ada senyuman, tidak ada yang menyenangkan. Masuk rumah kok kayaknya sumpek ini. Nah gitu ya. Masuk rumah kok kayaknya wajahnya sudah tidak bergairah gitu. Jadi istri jangan langsung ngomong aja. Gitu ya bahasanya ya. Jangan langsung komentar. Masuk rumah kok wajahnya kayak gitu. Masuk rumah yang senyum. Masuk rumah kok wajahnya kayak gitu, cemberut, muram, bermuram durja kayak gitu. Bukan begitu sebagai seorang istri itu. Langsung cerdas, langsung paham. Mesti ada sesuatu pada suami saya ini. Fihi syai'in mesti. Apa itu? Nanti. Istri yang solihah langsung menyambut suaminya dengan penuh kehangatan. Walaupun lagi muram tuh suaminya, dengan penuh kehangatan. Dia bawa tas, ambil tasnya, taruh di tempat tasnya, suruh duduk di tempat duduknya. Dia pakai sepatu, dilepaskan sepatunya, dilepaskan kaos kakinya, dilepas baju luarnya supaya jangan sampai dia gerak, biar dia rileks, suruh tenang dulu di situ. Dia tahu kebiasaannya apa, senangnya kahwa, langsung bikin kahwa.
kopi. Senangnya kok syahid teh, langsung bikinkan teh panas. Udah, jangan banyak bicara, langsung serahkan. Suruh ngeteh dulu. Barakallahu fikum. Nah gitu ya. Kebiasaan dia kalau pulang langsung mandi, langsung gak usah pakai bicara, jerang air, bikinkan air hangat, siapkan untuk mandinya, handuknya dan segala macamnya. Begitu dia sudah tenang, minum teh atau minum kahwa, sudah mulai royid, sudah enak begitu, disuruh mandi dan segala macamnya. Segar, sudah mandi, sudah fresh, baru ada apa? Gitu. Siap menjadi teman curhat, siap untuk menjadi seseorang yang memberikan solusi nantinya itu. Ada apa? Itu lebih paham. Barakallahu fikum. Ketika suaminya tadi menyampaikan sesuatu, dikarenakan dia sudah mulai nyaman sama keluarganya, sambutannya kok hangat, menyenangkan, keluar tuh semua tadi. Saya gini. Jadilah pendengar yang setia. Oh ya. Kalau misalkan perkara yang problem, sabar-sabari. Sabar, insyaallah umur, mudah-mudahan lancar, mudah-mudahan baik. Terus begitu, udah sampai keluarkan semua unek-uneknya dia. Baru, kalau kamu punya solusi, kayak solusi. Barakallahu fikum. Setelahnya terserah Anda. Dan yang hati itu jangan sampai dilalaikan. Setelahnya terserah Anda. Barakallahu fikum. Gitu ya, buat dia tersenyum. Jangan buat dia cemberut. Hakana. Itu namanya mudhahaka. Dan banyak cara yang lain. Teknis kembali pada masing-masing keluarga. Yang penting bagaimana caranya sang istri bisa membuat suami tersenyum. Buatlah suami Anda senantiasa tersenyum. Suami juga begitu. Harus tahu yang namanya istri itu sumpek di rumahnya. Banyak problem di rumahnya. Ngurusi anak-anak kamu. Apalagi masih kecil-kecil, apalagi banyak kayak gitu. Yang ini rewel, yang ini nangis, yang ini ngompol, yang ini segala macam. Belum lagi nyuci baju, belum lagi masak, belum lagi ini, itu dan segala macamnya. Full problem dalam rumah. Harus kamu pahami yang namanya wanita. Sudah kayak gitu kamu, suruh dia taklim, suruh dengarkan kajian, dan segala macamnya, dites lagi, misalkan begitu. Disuruh dengarkan kajian, ada ulangannya lagi, dan segala macamnya, misalkan. Itu ada problemnya tersendiri. Ketika kamu wahai sang suami masuk rumah, yang biasanya kamu dapati sang istri menyambut kamu dengan kehangatan, dengan senyum manis, dengan kasih sayang. Kamu masuk rumah lain suasananya ini. Ada apa ini? Assalamualaikum. Buka yang tadinya ngambil tasnya kamu dan segala macamnya, sudah ngeloyor itu saja pergi. Ada apa ini? Tasnya baru mau dikasihkan, jangan ngeloyor itu saja. Kamu juga begitu, jangan langsung kemudian marah-marah sama dia atau komplain kepada dia, merasa kamu sebagai laki-laki, kepala rumah tangga, nggak dihargai, marah-marah, langsung banting tasnya. Apa ini? Itu tambah runyam urusannya. Kan harus cerdas. Berarti ada sesuatu, fiha syai'. Sesuatu pada istri ini. Ada apa ini? Sudah jangan banyak bicara. Taruh tasnya kamu sendiri. Buka bajumu sendiri. Lepaskan sepatu kamu sendiri. Menjerang air sendiri. Bikin kahwa sendiri. Bikin syahid sendiri. Mandi sendiri. Senang. Fresh. Begitu. Sudah. Baru kemudian dekati dia. Ya, dengan kelembutan sang suami. Kamu tenangkan jiwanya. Barakallahu fikum. Yakin, saya yakin dengan yakinnya kalau dia punya problem, punya yang dipikirkan, suntuk dan segala macamnya, kamu sikapi demikian, kamu belai rambutnya, kamu tenangkan jiwanya, Paul nangis, itu perempuan. Ya, Paul nangis. Ada apa nangis duluan? Ada apa nangis duluan? Belum ngomong nangis duluan. Itu perempuan ya, Pak. Cengeng. Nangis duluan. Sudah, ya sudah. Kamu tambah belai dia, kamu sayang dia dan segala macamnya. Tunjukkan kehangatan kamu sebagai seorang suami. Sampai dia betul-betul merasa mantap, suaminya siap untuk dikasih curhat. Kamu juga harus siap menjadi suami yang mendengarkan curhat sang istri. Baik, jadi pendengar setia. Barakallahu fikum. Gini. Wah, semua diungkapkan semua sama dia. Sudah,
Biarkan dia bicara sampai dia tuntas ngomongnya. Tadi itu sambil belai, sabar-sabari, didoakan kemudahan, sampaikan keutamaan-keutamaan sebagai berumah tangga yang solehah, yang sabar dan segala macamnya. Dan terus sambil dia segala macam sudah kasih solusinya. Tenang, nyaman dia sama suami tadi itu, plong. Setelah itu ya buat dia tersenyum, gitu ya. Terserah Anda setelah itu. Barakallahu fikum. Itu mudhahakah. Itu di antara contoh. Bisa pula dengan berbagai macam cara-cara yang lain. Jadilah seorang suami yang bisa membuat istri kamu tersenyum. Tersenyum. Tidak sampai sumpah hati ya. Tersenyum. Itu namanya mudhahakah. Mula'abah juga demikian. Apalagi poin yang kedua, Anda tahu bagaimana caranya. Muda'abah juga demikian. Barakallahu fikum. Prinsip yang lain yang juga diajarkan Rasulullah SAW ialah prinsip musabaqah. Musabaqah. Lomba. Musabaqah itu lomba. Sabaqa yasbiqu sabqan mendahului. Musabaqah saling mendahului. Lomba. Gimana makna lomba di sini? Iya, mengadakan perlombaan sama istri. Dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sangat panjang. Diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullah dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah menceritakan dengan Aisyah yang melakukan hal demikian dengan Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW berangkat perang dengan para sahabatnya, ketika itu gilirannya Aisyah radhiyallahu anha ikut dengan Rasul SAW. Setelah jauh mengadakan safarnya di sebuah tempat, Rasul minta para sahabatnya duluan. Padamu, kalian duluan berangkat. Jauh, tinggal Rasul dan Aisyah. Katanya Rasul SAW, Ta'alai usabiquki. Ayo, lomba lari sama saya. Gak ada orang, cuma berdua Rasul dengan Aisyah radhiyallahu anha. Pasukan di depan semua. Lomba lari sama saya. Ketika itu Aisyah mengatakan, ketika itu saya masih ramping, belum banyak dagingnya, belum banyak lemaknya. Lomba lari sama Rasul. Wah, senang gitu berdua ya. Wah, lomba lari itu kira-kira menyenangkan atau bikin capek ya, Evan? Menyenangkan sama istri kok. Oh, lomba lari. Wah, gitu sambil gurau segala macamnya, segitulah gambarannya ya. Lomba lari. Kejar. Kata Aisyah, fasabaqtu. Ketika itu aku berhasil mengalahkan Rasulullah SAW. 1-0. Barakallahu. Katanya Aisyah radhiyallahu anha sudah melupakan peristiwa itu. Sampai pada kesempatan yang berikutnya ketika Rasulullah SAW safar lagi dengan para sahabatnya dan Aisyah ikut dengan beliau. Beliau meminta lagi para sahabatnya untuk maju. Taqaddam. Ayo maju. Maju semua. Jauh gitu. Terus mengatakan kepada Aisyah, Ta'alai usabiquki. Ayo, lomba lari sama saya lagi. Katanya Aisyah, ketika itu saya sudah mulai gemuk. Saya mengatakan, ya Rasulullah, enggak mungkin saya lakukan, saya sudah gemuk kayak gini. Labud, harus lomba lari. Lomba lari lagi. Wah, asik gitu. Fasafaqani, katanya Aisyah. Rasul ketika itu mengalahkan aku. Belum mengingatkan, hadhihi bitilka. Ini gantikan yang tempo dulu itu. Satu-satu. Barakallahu. Menyenangkan apa enggak menyenangkan ini? Loh, Pak senyum. Nah, ya baru dengar kisahnya udah senyum kan? Apalagi kalau antum langsung yang praktek, enggak sekedar senyum kan? Lebih. Nampak senyumnya, riang gembira, ceria, penuh canda, penuh tawa dengan cara yang syar'i yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada pelanggaran syariat. Dan tidak mesti harus lari. Ini sekedar contoh di zaman Rasul. Bisa kita kembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing kita dan kemampuan kita. Ada semacam musabaqah dengan keluarga yang menyenangkan. Barakallahu. Mungkin antum bikin lomba lari, antum bawa keluarga segala macam di sebuah tempat yang sepi, gitu ya. Panoramanya indah, sepi, nggak siapa-siapa. Parkir mobil di samping. Lihat pemandangan sama istri sama anak-anak gitu. Udah, anak-anak sana main sana.
Itu. Udah main sana. Loh, maksudnya sama istri. Atau bisa pula atau libatkan anak-anak. Ayo lomba rame-rame gitu. Jadi kurang menyenangkan kalau ada anak-anak, ya kan. Hal-hal yang tak terduga itu terjadi. Jadi nggak enak kalau ada anak-anak kan gitu ya. Nah, ada kelas itu. Ayo, udah sepi nggak siapa-siapa kan. Ayo lomba lari. Menyenangkan begitu. Ya bayangkan aja sebagaimana zaman dahulu Rasul dengan istrinya Aisyah radhiyallahu anha, pria berjubah dengan laki-laki, pria berjubah dengan perempuan bercadar, lari lomba begitu sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah SAW. Wah, asik, wah menyenangkan begitu. Loh, kok ada ribut, anak-anak mesti nolai. Ada apa ini? Bila gila bahasa mobil, wah itu lari, wah begitu. Menyenangkan ya, tidak ada yang menyedihkan. Harus ada upaya semacam ini, inovasi, sehingga rumah tangga nggak monoton, nggak gitu-gitu aja. Ada variasinya, ada inovasi syar'i. Hadza huwa. Ini baru 4 poin, jangan banyak-banyak. Laksanakan dulu. Ada poin-poin berikutnya yang juga dicontohkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam dalam riwayat-riwayat beliau yang sangat bagus untuk disampaikan. 4 cukup ya. Mudhahakah, mula'abah, muda'abah, musafaqah. Barakallahu fikum. Ini harus diwujudkan dalam rumah tangga kita. Masing-masing istri berbuat demikian, suami berbuat demikian. Rumah tangga itu enak, nyaman, ada unsur mawaddah, warahmah, wasakinah. Tidak ada problem di rumah tangga kita. Hadza huwa. Jadi paham ya? Ingat ketentuannya sesuai dengan batasan syariat. Tidak boleh ada unsur maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh dengan alasan menyenangkan istri jatuh dalam maksiat. Tidak boleh dalam rangka menyenangkan famili jatuh dalam kemaksiatan. Tidak boleh dalam rangka menyenangkan sahabat jatuh dalam maksiat. Tidak boleh. Maksiat, haram. Maka kita menggunakan cara-cara yang syar'i. Harus sebagian pihak Allahul Musta'an. Seperti itu ya ikhwan. Kedua sahabatnya kok kurang bagus. Punya relasi dalam perkara maisyahnya. Yaitu menuntut sesuatu yang lebih dari relasi tadi. Persahabatan. Tapi dengan cara yang tidak syar'i. Datang sahabat dari jauh. Sahabat lama yang dia kenal dengan baik. Datang disambut dengan Masya Allah, jamu dan segala macam. Tiba-tiba melihat sesuatu yang mengandung unsur kemaksiatan. Diajak minta di kafe-kafe, tempat-tempat karaoke dan segala macamnya, refreshing katanya temannya tadi itu. Tentunya nggak enak. Ayo, sahabat lama ini masa. Ayolah, ayolah kemana? Tempat-tempat semacam itu di kafe-kafe malam, di tempat karaoke dan segala macam perkara yang mengandung unsur maksiat. Banyak pihak yang kemudian tidak bisa berbuat apa-apa. Ya sudah, nganter aja. Nganter turun. Loh, ada apa kamu di mobil? Ayo masuk. Masa di mobil saja kayak gini? Mana persahabatan kita ini? Ya nggak mungkin. Udahlah sekali-kali sama kita orang refreshing gitu. Dia dikuasai oleh rasa pekiwuh dengan temannya tadi itu. Waduh gimana, nggak enak sama teman saya. Wah gini. Akhirnya ya udahlah masuk saja, nggak ngapa-ngapain. Masuk akhirnya. Tadi nganter saja. Sekarang masuk saja. Masuk. Ya kalau masuk ya sudah. Menyaksikan perkara yang mungkar, mendengarkan perkara yang mungkar. Kan gitu. Duduk. Udah teman-temannya segala macam dan dia enggak minuman keras lah, joget lah segala macam lah, Allah musta'an lah, nyawur lah apalah gitu ya. Barakallahu fikum. Kamu ya sudah gelisah, sudah gini-gini. Nah, temannya kok merasa sendiri, enggak ada yang nemeni segala macamnya gitu. Ayo sini gabung. Ayo gabung. Nah, duduk aja kamu sudah gelisah didatangi sama dia. Ayo gimana masa gini aja? Gabung sekali sama kita orang. Dan. Ya sudah kita minum. Saya cukup ini aja. Ayolah. Akhirnya itu dirayu. Mulai rasa pekiu dengan teman tadi itu menguasai dirinya. Akhirnya apa? Sekalilah. Allahul musta'an. Hancur diri kamu. Makanya harus ada temannya
Ada yang namanya intiqaul asdiqa, selektif dalam mencari teman. Dan harus dengan ketentuan sesuai dengan batas-batas syariat. Harus tegas. Teman-teman haram-haram. Teman-teman maksiat-maksiat. Kamu yang seharusnya bisa dan mampu untuk mempengaruhi mereka. Jangan sampai dipengaruhi oleh mereka. Itu kalau terkait dengan relasi yang umum. Barakallahu fikum. Wallahul musta'an. Lanjut apa sudah? Udah siang kayaknya. Hah? Lanjut. Hah? Lanjut. Poin berikutnya yang disampaikan oleh muallif rahimahullahu taala menjelaskan kondisi manusia, kondisi muslimin terkait dengan bab ini. Qala rahimahullahu taala wa katsirun minan nas ma'al asafi syadid yuhsinul khuluqa ma'an nas walakinnahu la yuhsinul khuluqa ma'a ahlih. Kebanyakan orang, dan sangat disayangkan kata beliau, dia memiliki akhlak yang baik dengan orang lain, tetapi tidak punya akhlak yang baik dengan keluarganya. Wa hadza khata', ini kesalahan. Wa qalbunil haqa'iq, ini membalikkan kenyataan. Fa kaifa tuhsinul khuluqa ma'al aba'id wa tusi'ul khuluqa ma'al aqarib? Bagaimana mungkin engkau berbuat baik, memiliki akhlakul karimah dengan orang yang jauh dari kamu, sementara engkau berbuat jelek, memiliki akhlak yang jelek dengan yang dekat sama kamu. Yang jauh dibaiki, yang dekat dijeleki. Qad yaqul, kadang dia beralasan, li'anni la ajidu harajan fi raf'il kulfah wal mujamalah baini wa bainal aqarib. Saya tidak merasa ada beban dalam bab mengangkat kulfah, beban atau mujamalah berbahasa basi antara aku dengan kerabat. Fa'ana usul khuluqa ma'hum, maka saya pun bisa berakhlak yang jelek dengan mereka. Kerabat saya sendiri, saya enggak punya beban apa-apa terkait dengan masalah mereka. Ya sudah, tak jelek juga enggak ada masalah begitu. Fanaqul hadza laysa bisahih. Ini enggak benar. Fal aqarib ahaqqun nas bi an tuhsina ilaihim as-suhbata wal 'ishrah. Justru orang-orang dekat kamu, orang yang paling berhak untuk kamu berbuat baik dengan mereka, bergaul dengan baik dengan mereka, bersahabat yang baik dengan mereka. Walihada qala rajulun, oleh karena itu ada seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man haqqun nasi bi husni sahabati? Siapakah orang yang paling berhak untuk saya bersahabat baik dengannya, berteman baik dengannya, bergaul baik dengannya? Qal ummuk, belum mengatakan ibumu. Qala thumma man, siapa lagi ya Rasulullah? Qala ummuk, ibumu. Qala thumma man, siapa lagi ya Rasulullah? Qala ummuk, ibumu. 3 kali. Qala thumma man, siapa lagi ya Rasulullah? Qala abuk, ayahmu. Disebutkan dalam lafaz yang lain, thummal aqrabu fal aqrab, kemudian kerabat yang terdekat dan yang dekat lagi setelahnya. Wal amru 'inda ba'd an-nasi bil 'aks. Urusannya para sebagian pihak kebalikan dari keterangan tadi. Tajidu yusi'ul 'ishra ma'a ummih. Kamu dapati dia jelek pergaulannya dengan ibunya. Wa yuhsinul 'ishra ma'a zaujatihi. Tapi bagus sama istrinya. Sama ibunya jelek, sama istrinya bagus. Fayakunu muqaddiman ihsanul 'ishra ma'a zaujatihi 'ala birri ummih. Sehingga dia lebih mendahulukan rumah tangga yang baik dengan istrinya daripada berbakti sama ibunya. Walhasil, kata beliau, anna ihsanul 'ishrah ma'al ahli wal ashabi wal aqaribi kullu dzalika min husnul khuluq. Berbuat baik atau bergaul yang baik dengan keluarga, dengan teman, dengan kerabat, itu semuanya termasuk akhlak yang mulia. Indah kalamu. Di sini Al-Mu'allif rahimahullah hendak menerangkan kepada kita tentang kondisi kaum muslimin dalam bab ini. Kalau bisa kita klasifikasi, ada 4 jenis orang. Ada 4 jenis orang, ikhwan. Yang pertama, memiliki husnul khuluq ma'al aba'id wal aqarib. Memiliki akhlak yang mulia dengan orang jauh dan orang dekat. Sama orang dekat, keluarganya, anaknya, orang tuanya, familinya baik.
Sama orang jauh, sahabatnya, tetangganya, muslimin secara umum baik. Ini orang yang terbaik. Khairun nas. Orang yang terbaik. Bagus akhlaknya dengan semua pihak. Ada lagi yang ketiga, ada lagi yang kedua, lawan daripada ini. Sayyi'ul khalqi ma'al aba'id wal aqarib. Akhlaknya jelek dengan semua pihak. Jelek dengan keluarganya, dengan anak istrinya, jelek dengan ayah ibunya, jelek dengan familinya, apalagi dengan orang jauh. Ini syarrul khalq, makhluk yang paling jahat. Tidak punya akhlak sama sekali. Sangat buruk, sangat jelek akhlaknya dengan semua pihak. Ada lagi yang ketiga, husnul khuluq ma'al aba'id wa sayyi'ul khuluq ma'al aqarib. Bagus akhlaknya dengan orang jauh, tapi jelek akhlaknya dengan orang dekat. Kalau sama sahabat, Masya Allah, royal, loyal, penuh persahabatan, dengan relasi, Masya Allah, dengan sahabat, Masya Allah, dengan masyarakat, Masya Allah, dikenal orang yang lembut, orang yang santun, orang yang supel dan segala macamnya, baik akhlaknya. Tapi di dalam, dengan orang-orang dekat, kayak macan, jelek akhlaknya. Kasar sama anaknya, kasar sama istrinya, jahat sama familinya, tidak bakti sama orang tuanya. Ini juga orang yang jelek ya. Bukan orang yang dikatakan akhlakul karimah, memiliki akhlak yang mulia. Barakallahu fikum. Dia lebih mendahulukan perkara yang jauh daripada perkara yang dekat. Padahal akhlakul karimah dengan orang dekat itu lebih didahulukan, lebih afdal daripada yang jauh. Ada tipe semacam ini. Ini yang dikatakan sama al-mu'allif rahimahullah. Yang keempat, husnul khuluq ma'al aqarib, sayyi'ul khuluq ma'al aba'id. Akhlak yang baik dengan orang dekat, tapi jelek dengan orang jauh. Sama istri, Masya Allah, sama anak, Masya Allah, orang tua, Masya Allah, family, Masya Allah. Sama orang lain, wah, iki kaku. Ketemu orang kayak robot, tidak ada salam, tidak ada kalam, tidak ada jiwa sosial, tidak ada upaya membantu orang lain yang membutuhkan, orang fakir miskin atau orang lemah dan segala macamnya. Sudah, sama yang jauh, jelek dia. Ini juga orang yang jelek. Karena akhlakul karimah itu menyeluruh. Paling tidak, ini 4 klasifikasi. Barakallahu fikum. Jadi paham ya? Maka yang diminta barakallahu fikum harus memiliki akhlakul karimah dengan semua pihak, dengan orang dekat kita atau dengan orang jauh kita. Terutama dengan orang-orang yang di sekitarnya kita. Anak, istri, orang tua, famili, kerabat, sahabat karib. Kita harus punya akhlakul karimah dengan mereka semua. Barakallahu fikum. Perkara yang berikutnya. Al-mu'allif rahimahullah barakallahu fikum memperinci secara khusus akhlakul karimah ma'al aqarib. Akhlak yang mulia dengan orang-orang dekat kita. Ada yang terdekat, ada yang agak jauh sedikit. Yang terdekat anak, istri, orang tua. Agak jauh sedikit family. Ini pun juga demikian, ternyata kondisi umat manusia berbeda-beda. Ada orang yang bakti sama ibunya, bakti banget sama ibunya, sama orang tuanya, luar biasa bakti. Apapun turuti, semuanya beres sama orang tua. Tapi kalau sudah sama anak sama istri, sangarnya luar biasa sudah. Tidak ada rahmah, tidak ada kasih sayang sama anak istri, tidak ada rumah tangga yang baik sama istri. Berantakan semua sama istrinya, tapi sama orang tuanya Masya Allah. Ini nggak bagus. Ada kebalikannya. Kalau sama istri, bertekuk lutut di depan istrinya. Nah, gitu bahasanya. Bertekuk lutut di depan istrinya. Tidak kuasa di hadapan istrinya. Tidak bisa berkata apa-apa di depan istrinya. Baik sama istrinya. Bagus, lembut. Oh, luar biasa. Nurut sama istrinya ya, Pak. Tapi kalau sama orang tuanya, Allahul musta'an, menunjukkan akhlak yang tercela. Berani durhaka sama orang tuanya hanya karena istri. Allahul musta'an. Apalagi kalau orang tuanya misalkan bukan siapa-siapa, atau orang tua tadi itu tidak punya apa-apa, tidak berada. Dianya sukses. Orang yang apa-apa, serba ada, berada dan segala macamnya. Hidup bahagia dengan anak istrinya. Datang orang tuanya, jenguk dia,
Perasaannya udah nggak enak banget. Gitu sudah. Ini orang tuanya. Ini pasti ada lagi yang diminta ini mesti. Ini mesti. Gitu ya kan. Apalagi orang tua yang bukan siapa-siapa dan tidak punya apa-apa. Orang tuanya kebetulan tinggal di desa sana. Orang yang biasa. Nampak kesahajaannya. Nampak orang desanya. Penampilan desanya gitu bahasa dia gitu ya. Orang yang nggak punya apa-apa. Fakir, miskin. Wah dia Masya Allah orang gedungan. Rumahnya mewah, semuanya mewah dan segala macamnya mewah. Datang orang tuanya. Ngetuk pintu. Dilihatin. Aduh. La haula wala quwata illa billah. Diterima itu pun dengan sangat terpaksa dan segala macamnya. Istrinya juga enggak menunjukkan etika baik dengan mertuanya. Dia pun juga demikian dan menunjukkan etika yang baik dengan orang tuanya. Dianggap gelandangan masuk ke dalam rumahnya, yang mengotori rumahnya, yang Allahul musta'an. Apalagi dengan tega kemudian mengusir orang tuanya dikarenakan nyonyanya enggak setuju, nyonyanya enggak berkenan, diusir tuh orang tuanya. Nauzubillah min dzalik. Sampai setingkat itu, sejahat itu dengan orang tuanya, sejahat itu dengan ayah ibunya, hanya dalam rangka untuk menyenangkan hati istrinya. Salah besar. Salah besar. Barakallahu. Sehingga di kalangan aqarib pun juga demikian. Ada orang bertingkat-tingkat. Bagus sama istri, tidak bagus sama orang tua. Salah. Bagus sama orang tua, jahat sama istri. Salah. Bagus sama keluarga, sama anak, sama istri, sama orang tua, jahat sama family, salah. Bagus sama family, jahat sama orang tua, salah. Semuanya salah. Kenapa? Jahat soalnya. Yang betul harus baik dengan semua pihak. Harus memiliki akhlakul karimah dengan semua pihak. Dengan anak, baik. Dengan istri, baik. Orang tua, baik. Mertua, baik. Family, baik. Dengan semua pihak kita harus baik. Harus memiliki akhlakul karimah dengan semua orang. Ini yang diminta barakallahu fikum. Terutama yang al-aqrab fal-aqrab. Terutama untuk sebagai laki-laki harus mendahulukan ayahnya, mendahulukan ibunya, kemudian istrinya, anaknya. Sehingga dalam berakhlakul karimah itu ikhwan, jangan setengah hati, jangan separuh-separuh, tapi harus keseluruhan. Harus punya akhlak yang mulia dengan semua pihak. Dengan setulus hati, dengan sepenuh hati. Itu yang diminta dalam Islam ini. Barakallahu fikum. Jangan terbaik. Jangan terbalik. Masya Allah, jam 6 lebih 10. Ada yang bertanya kan? Ini bicaranya gampang ya, Pak ya. Prakteknya yang diminta. Prakteknya yang diminta. Bicara gampang, prakteknya yang susah. Tapi harus dilatih, terus berlatih, terus berlatih, terus berlatih. Barakallahu fikum. Seperti yang sering saya sampaikan, semakin kita mengkaji bimbingan agama Allah, semakin kita harus baik akhlaknya, semakin bagus dengan keluarga, semakin bagus dengan semua pihak, dengan bimbingan syariat. Poin yang berikutnya lain lagi. Belum membahas, mengulang kembali pembahasan yang sebelumnya, akhlakul karimah dengan tabiat, akhlakul karimah dengan upaya dan usaha, dan belum membawakan poin-poin bagaimana caranya bisa memiliki akhlakul karimah. Ini nampaknya cukup panjang pembahasannya, insyaallah dibahas pada kesempatan yang lain. Barakallahu. Ada yang mau tanyakan? Tidak ada. Alhamdulillah tidak ada. Memang bukan dipertanyakan ya, tapi dilaksanakan. Mafhum ya? Kelas? Cukup? Jelas? Jelas. Tinggal dipraktekkan, dilaksanakan dalam rumah tangga kita. Satu poin yang mau saya sampaikan tapi tidak usah. Khusus untuk kaum laki-laki, tidak usah. Barakallahu fikum. Nanti kalau Anda sudah maksimal dalam poin ini, Anda akan tahu apa satu itu. Barakallahu fikum. Yang maksimal, yang belum maksimal, ya belum satu itu ya. Barakallahu fikum. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah.